ada Euramed CG19 untuk evaluasi ketidakpastiannya. Di dalam sebuah kalibrasi, kita tidak terlepas dari ketertelusuran, gitu ya, di mana ketertelusuran nanti ada piramida ketertelusuran seperti di samping untuk mikropipet yang dimulai dari sebuah mikropipet paling bawah, kemudian nanti akan ditelusurkan ke sebuah timbangan yang terkalibrasi. Timbangan terkalibrasi tersebut dikalibrasi menggunakan sebuah anak timbangan standar acuan laboratorium kalibrasi yang tentunya juga terkalibrasi dan punya nilai ketidakpastian, yang itu nanti akan tertelusur ke sebuah standar massa nasional. Baik itu kalau di Indonesia yang kita gunakan sebagai working standard adalah E0, maka anak timbangan yang tadi sebagai standar acuan laboratorium kalibrasi itu akan tertelusur ke E0, kemudian ke yang terakhir di puncak ketertelusuran yang saat ini ada ke prototip internasional kilogram yang nilainya juga saat ini juga sudah disesuaikan dengan nilai dari watt balance sebagai standar ukur massa paling tinggi secara internasional. Nah, ketertelusuran sendiri tadi yang disebutkan adalah merupakan sifat dari hasil pengukuran yang dapat dihubungkan ke dalam acuan tertentu. Untuk acuannya sudah saya sebutkan di awal, melalui sebuah rantai kalibrasi yang tidak terputus dan terdokumentasi, yang masing-masing memiliki kontribusi ketidakpastian pengukuran. Jadi, ketidakpastian pengukuran dari sebuah mikropipet ini disumbangkan oleh sebuah timbangan, yang disumbangkan oleh anak timbangan, dan seterusnya sampai dengan nilai puncak kalibrasi atau nilai puncak standar kalibrasinya itu sendiri. Jenis-jenis mikropipet itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada fixed volume dan variable volume. Dari namanya sudah kita bisa menebak fixed volume itu apa, variable volume itu apa, gitu ya. Fixed volume masanya tidak volumenya dia tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau variabel, namanya variabel, tentu nilainya dapat diubah sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, sesuai nanti kapasitas dari mikropipet yang ada. Kemudian berdasarkan tipe pengambilan sampelnya nanti ada air displacement, kemudian ada positif atau direct displacement. Air displacement di situ nanti akan ada rongga udara yang nanti antara piston dengan cairan nanti akan ada gap udara di situ. Sedangkan untuk positif atau direct displacement nanti ada seal piston yang dia langsung akan terhubung dengan atau bersentuhan langsung dengan cairannya. Nah, secara umum untuk sebuah volume piston pipet seperti ini hubungannya. Jadi di situ ada hubungan antara volume, kemudian ada V-hub, ini adalah volume dari rongga udara. Jadi secara umum nanti ketika ada penarikan piston di sini, nanti akan ada rongga udara yang ditarik, kemudian di sini ada nilai ekspansi dari rongga udaranya, disumbangkan oleh nilai ekspansi rongga udara, kemudian ada evaporation inside tip. Jadi pada bagian ketiga, pada penjumlahan bagian ketiga, ini nanti disumbangkan oleh penguapan yang ada di dalam cairan yang disedot ketika melakukan pemipetan. Yang keempat ini adalah akibat karena adanya efek temperatur ketika penggunaan mikropipet itu sendiri. Nah, kita ke air displacement pipet. Jadi air displacement pipet itu pada bagian ini, pada bagian bawah antara pipet dengan tip,
di sini akan ada sebuah rongga udara yang menjadi gap antara cairan yang disedot kemudian dengan piston pipet itu. Kemudian di sini air displacement pipet ini memiliki keuntungan karena dia ada rongga udara sebagai gap, maka tidak mudah untuk terkontaminasi cairan yang disedot ketika pemipetan. Tetapi karena seperti persamaan sebelumnya, ada faktor A, ada faktor ini, ada faktor A di sini, yang dia nanti akan terkait dengan volume pada air cushion-nya atau rongga udaranya, maka mengakibatkan pengukurannya tidak seakurat nanti kalau direct displacement atau yang positive displacement. Gitu. Sedangkan untuk yang D atau positive displacement, ini piston ini akan bersentuhan langsung dengan cairan yang dipipet atau cairan yang disedot oleh mikropipet itu sendiri. Keuntungannya tentu karena dia tidak ada faktor-faktor lain yang seperti ada 3 penjumlahan setelah volume pada persamaan sebelumnya tadi, maka mikropipet ini akan menjadi lebih akurat. Tetapi karena kepala piston ini mengenai secara langsung cairan yang ada di dalam yang akan dilakukan pemipetan, maka piston ini akan mudah terkontaminasi oleh cairan tersebut. Seperti ini untuk water atau liquid pipetting prosesnya. Jadi yang pertama sebelah kiri ini adalah air displacement, kemudian yang sebelah kanan adalah positive displacement atau direct displacement. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa ada air gap di sini, ada gap udara yang memisahkan antara cairan yang dipipet yang ada di dalam tip dengan piston yang dia bergerak ke atas dan ke bawah ketika kita pencet. Ini adalah disposable tip yang kalau di dalam air displacement micropipet ini sangat mudah kita temui, kita ganti setiap kali kita melakukan pemipetan. Sedangkan pada sebelah kanan, ini ada positive displacement micropipet, yang mana pistonnya dia akan menempel langsung kepada cairan yang dipipet. Atau ini sampelnya seperti ini, ketika karena dia langsung bersentuhan, di sini ada piston seal yang dia menjadi pemisah sebenarnya, tetapi tetap saja nanti akan ada kontaminasi antara air atau cairan dengan pistonnya. Di sini tidak ada gap sehingga nilainya menjadi lebih akurat dibandingkan yang ada di sini. Ini ada yang bisa digunakan atau digunakan berulang atau reuse capillary, ada yang disposable capillary. Jadi untuk yang bagian untuk positive displacement ini itu sendiri nanti di dalam ISO 8655 bagian kedua itu ada 2 jenis, ada D1 dan D2. D1 di situ menggambarkan mikropipet yang dia reuse untuk kapilarinya. Kemudian untuk yang D2 nanti dia untuk yang disposable. Untuk jenis-jenis mikropipet lagi dari channelnya, berdasarkan channelnya, mikropipet itu dibagi menjadi 2, yaitu single channel dan yang kedua adalah multi channel atau banyak channel gitu ya. Single channel kalau digabungkan dengan yang di atas tadi ada single channel yang yang dia variabel, ada single channel yang dia
fix, kemudian begitupun dengan multi channel, ada multi channel fix dan ada multi channel variabel. Pun dengan cara pengambilannya, ada yang dia disposable tip, pakai disposable tip seperti ini, atau air cushion, ada air displacement, ada juga yang nanti dia menggunakan direct displacement. Kalau di sini ditunjukkan jelas bahwa ini adalah air displacement micropipette. Nah, untuk single channel micropipette seperti ini yang saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwa ada fixed volume dan variable volume. Untuk fixed volume ini nanti karena fix tentunya nanti hanya ada satu nilai volume yang akan diberikan oleh micropipette ini, tetapi kita bisa mengadjust gitu ya. Tetapi kita juga tidak disarankan untuk mengadjust ketika melakukan kalibrasi. Jadi nanti ketika setelah dikalibrasi gitu ya, setelah kalibrasi nanti adjustment itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita ke variabel volume, dia punya rentang tertentu. Misalkan dari 1 mikro ke 10 mikro, dari 10 sampai 100, kemudian kalau sebagai di contoh di sini adalah 100 sampai dengan 1000. Dan masih ada beberapa rentang yang lain yang dia tidak sudah dikeluarkan oleh pabrikannya. Kemudian ini adalah maksimum permissible error untuk sebuah micropipette. Jadi maksimum permissible error atau MPE dari sebuah micropipette itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah maksimum permissible systematic error. Yang kedua adalah maksimum permissible random error. Maksimum permissible systematic error ini terkait dengan kesalahan sistematik yang nanti kita tidak bisa mengubah-ubah hal itu gitu ya. Misalkan koreksinya gitu ya, nanti penunjukannya seberapa, dikoreksi terhadap nilai nominalnya berapa. Kemudian kalau sistem permissible error permissible random error ini terkait dengan nilai acak yang ditimbulkan oleh waktu pengambilan data. Kalau di sini pada tabel ini disebutkan ada dua tipe micropipette, yaitu tipe A atau air displacement micropipette dan tipe D1 atau direct displacement, tetapi yang dia pistonnya itu digunakan berulang. Sedangkan ada satu lagi nanti juga ditunjukkan pada slide berikutnya. Ini adalah untuk maksimum permissible error untuk tipe D2 atau tipe yang dia sekali digunakan. Disposable piston. Jadi pistonnya itu hanya sekali digunakan. Kalau dilihat bahwa nanti maksimum permissible error untuk tipe D2 akan lebih kecil dibandingkan dengan yang maksimum permissible error untuk yang D1. Nah, untuk sebuah tip dari micropipette itu seperti ini. Tip itu hanya yang direkomendasikan adalah dari pembuatnya sendiri. Jadi kalau kita menggunakan micropipette, misalkan saya nyebut merek ya, Gilson, ya nanti kita menggunakan tipnya Gilson. Jadi kalau menurut ISO 8655, maksimum permissible error itu selalu merupakan total dari total system of piston pipette and tips. Jadi ada yang disumbangkan oleh piston pipette atau micropipette-nya dengan tipnya. Jadi ketika kita menggunakan pipette yang bukan dari suppliernya,
the supplier declaration or certificate of conformity does not apply. Jadi ketika kita membeli sebuah mikropipet baru gitu ya, di dalam mikropipetnya itu akan kita temukan berupa deklarasi atau sertifikat bawaannya gitu ya. Tetapi ketika kita menggunakan sebuah tip yang dia berbeda dengan yang dibawakan atau yang digunakan oleh pabrikan, maka sertifikat atau deklarasi yang ada di dalam sebuah kotak ketika kita membeli mikropipet tersebut, maka sertifikat itu sudah tidak berlaku lagi. Kalau dilihat dari bentuknya, tip yang ada di sebelah kanan, ini ada beberapa jenis. Yang saya sorot ini adalah untuk yang air displacement, sedangkan untuk yang saya sorot sekarang, ini adalah untuk yang direct displacement. Jadi di dalam tipnya itu sendiri, dia sudah terdapat piston yang dia nanti, kalau di ini disposable tip ya, disposable tip, jadi nanti ini bisa sekali dipakai. Jadi dari bentuk tipnya sudah kelihatan, nanti kalau Bapak Ibu ke lab kalibrasi gitu ya, untuk penentuan nanti MPRE dan MPSE nanti sudah bisa ditentukan dari sini, dari bentuk tipnya seperti ini. Nah, oh ya, kita ke konsep dasar kesalahan sistematik. Jadi kesalahan sistematik itu dimulai dari nilai rata-rata dari sebuah besar pengukuran berulang terhadap besaran ukur yang sama dalam kondisi pengukuran tertentu dikurangi nilai benar besaran ukur tersebut. Jadi di dalam sebuah pengukuran kita ada true value, ada nilai yang kita ukur secara berulang, kemudian kita peroleh rata-ratanya. Nah, selisih antara nilai benar dengan nilai rata-rata yang kita ambil dari pengambilan berulang tersebut, ini adalah kesalahan sistematisnya. Taksiran nilai kesalahan sistematis dapat dihitung dari pengaruh besaran yang dapat dikenali selama proses pengukuran, sehingga taksiran kesalahan sistematis ini dapat dikoreksi dengan suatu nilai koreksi atau faktor koreksi. Perbedaan antara dispense volume, kalau di dalam mikropipet ya, ini kesalahan sistematis ini adalah perbedaan antara dispense volume dan nominal volume atau selected volume dari piston pipetnya itu sendiri. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa nilai koreksinya itu adalah nilai yang kita ukur dengan nilai nominal dari piston pipet yang kita pilih tadi. Misalkan kalau di fixed volume ya 100 mili gitu, 100 mikro gitu ya, berarti itu sebagai nominal value-nya. Nanti kita akan mengukur berulang sebanyak 10 kali. Untuk volumenya kita timbang, maka kita peroleh nilai volumenya, maka nilai dari perbedaan antara nilai volume terukur dengan nilai nominalnya itu adalah kesalahan sistematis yang kita lakukan dalam sebuah pengukuran mikropipet. Sedangkan untuk kesalahan acak, gitu ya, kesalahan acak itu hasil suatu pengukuran dikurangi dengan nilai rata-rata dari sejumlah besar pengukuran berulang terhadap besaran ukur yang sama dalam kondisi pengukuran tertentu. Nilai kesalahan acak tidak dapat dikoreksi karena bervariasi dari satu pengukuran ke pengukuran lainnya. Jadi ini ada sebuah nilai, kita mengukur. Karena kita melakukan pengukuran berulang, tentu nilai-nilai dari pengukuran yang kita lakukan tidak pasti sama, gitu ya. Kita bisa ke sebelah kiri dari nilai benarnya, atau di sini ke nilai yang lebih negatif atau ke nilai yang lebih positif.
Kalau di dalam sebuah mikropipet, ini adalah sebuah sebaran dari sebuah nilai volume yang berada di sekitar rata-rata nilai volumenya itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan pengukuran berulang gitu, nanti kita menemukan sebuah nilai tengah. Nah, nilai-nilai yang sebaran di sekitar nilai itu menjadi penyumbang nilai kesalahan acak dalam sebuah pengukuran mikropipet. Nah, untuk maksimum permissible systematic error ini adalah deviasi dari 10 pengukuran dari nominal atau nilai yang terpilih. Jadi ada 10 pengukuran, nanti diambil rata-ratanya, seperti yang saya sebutkan tadi, diambil rata-ratanya, kemudian ada selisih antara nilai nominal dengan nilai rata-rata itu. Kemudian untuk random error-nya, nanti kita dapat mencarinya dengan standar deviasi dari 10 pengukuran yang kita lakukan tersebut. Nah, pada prosedur kalibrasi, kita ada beberapa persyaratan kondisi lingkungan yang harus dipenuhi. Di dalam kalibrasi mikropipet itu sendiri, ada 3 parameter penting yang perlu kita lakukan pemantauan. Yang pertama adalah suhu, kemudian adalah perubahan suhu udara maksimum per jam, yang ketiga adalah RH-nya. Suhu, kita bisa melakukan kalibrasi itu antara 15 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk perubahan suhu udara maksimum adalah 0,5 derajat per jam, sedangkan untuk RH-nya kita bisa melakukan pengukuran pada RH yang lebih dari 50%. Di dalam kalibrasi mikropipet harus dikondisikan dalam keadaan bersih sekitar minimal 2 jam di dalam laboratorium sebelum kita melakukan pengukuran. Hal ini digunakan untuk meminimalkan perbedaan suhu antara aparatus yang kita kalibrasi, dalam hal ini adalah mikropipet, dengan kondisi lingkungan lab-nya. Jadi perbedaan suhu ini harus diminimalkan supaya nanti penguapan yang terjadi di dalam saluran tipnya itu bisa diminimalkan juga, sehingga ketidakpastiannya bisa menjadi lebih baik dan nilai volumenya itu kita bisa yakinkan. Kemudian untuk cairan yang kita gunakan mengikuti rekomendasi dari ISO 3696 tahun 87, yaitu tentang Water for Analytical Laboratory Use. Di sini kita menggunakan persyaratan minimum grade 3. Jadi kita menggunakan grade 3 dengan pH, kemudian electrical conductivity, oxidizable, meter of oxygen, dan seterusnya sesuai dengan ISO 3696. Untuk spesifikasi teknisnya bisa dilihat di layar. Kemudian pada ISO 8655 part 6, kita di sana disuguhkan satu tabel yang menjelaskan tentang timbangan yang digunakan di dalam kalibrasi mikropipet. Di dalam kalibrasi mikropipet itu sendiri sudah didefinisikan di ISO 8655 part 6 tersebut, pada volume terpilih tertentu kita harus menggunakan resolusi berapa, repeatability dan linearity berapa, dan standar uncertainty dari timbangannya sudah ditentukan di sana. Jadi dengan
dengan apa namanya, dengan standar ISO 8655 ini kita dengan mudah bisa mengecek kalibrasinya itu benar atau enggak dari jenis timbangan yang digunakan. Yang pertama dari resolusinya, kalau untuk 1 ml sampai dengan 1 mikroliter sampai dengan 10 mikroliter menggunakan sebuah timbangan dengan resolusi hingga 1 mikrogram. Kemudian untuk 10 sampai dengan 100 mikroliter kita bisa menggunakan timbangan yang lebih kasar lagi, 10 mikrogram dan seterusnya sampai dengan 10 ml kita bisa menggunakan timbangan dengan resolusi 1 mg dengan repeatability dan linearity seperti di layar. Kemudian peralatan berikutnya, tadi peralatan yang pertama adalah timbangan, yang kedua adalah peralatan anti evaporasi gitu ya. Sistem anti evaporasi. Nah, sistem anti evaporasi atau biasa nanti kedepannya mungkin disebut evaporation trap gitu ya. Ini adalah sebuah peralatan yang di sana digunakan untuk membuat kelembaban tinggi di sekitar cawan pengukuran. Jadi kita membuat sebuah kelembaban tinggi dengan meletakkan sebuah cawan tertentu di sini yang berisi air, kita kondisikan, kemudian dengan cairan tersebut, maka pada ruang di sekitar bibir cawan pengukuran ini akan memiliki kelembaban yang sangat tinggi, bisa sampai dengan 90%. Kemudian ada liquid reservoir seperti ini, seperti di gambar. Kemudian ada timing device, baik itu nanti berupa stopwatch gitu ya, dengan UC atau ketidakpastian itu kurang dari 1 milisekon. Nah, timing device ini digunakan untuk nanti mencatat nilai dari durasi ketika kita melakukan pengukuran. Jadi waktu pengukuran atau waktu kalibrasi dari mikropipet ini menjadi krusial karena efek penguapan. Nah, di dalam sebuah kalibrasi ini kita melakukan pengukuran dengan waktu yang ditentukan di sana untuk sekali cycle, di situ kurang dari 60 detik jika dimungkinkan. Maka kita perlu menggunakan sebuah timing device untuk mengukur waktu tersebut. Kemudian nanti jika volumenya sangat kecil, durasi yang akumulasi durasi setiap cycle-nya itu sampai dengan 10 cycle, nanti kita akan gunakan untuk menentukan koreksi evaporasi yang nanti nilainya itu digunakan untuk menentukan M11 kalau nanti di belakang akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian termometer dengan ketidakpastian kurang dari 0,2 derajat Celcius. Ini digunakan untuk mengukur suhu ruang dan suhu cairan, karena suhu ruang dan suhu cairan nanti akan diukur berbeda. Suhu cairan digunakan untuk menentukan densitas cairan yang digunakan, suhu udara digunakan untuk menentukan densitas udara. Kemudian hygrometer ini dengan ketidakpastian kurang dari 10%, barometer dengan ketidakpastian kurang dari 0,5 HPA. Untuk langkah-langkah kalibrasinya, seperti di panduan, ini ada gambarnya sedikit berbeda, tetapi esensinya sama gitu ya. Jadi di dalam panduan tersebut, pertama kita membasahi tip sebanyak 5 kali. Ini digunakan untuk melakukan pembasahan ini digunakan untuk menstabilkan kelembaban yang ada di dalam tip, kemudian nanti supaya pengukurannya lebih akurat gitu ya. Kemudian kita mengganti tip
dilanjutkan dengan membasahi tip setidaknya 1 kali sebelum kita melakukan pengukuran. Nah, untuk pengukurannya sendiri di dalam diagram ini ada di kotak ini ya, ada kotak dimulai dari kotak yang ada kotak garis-garis yang luar dan kotak garis-garis di dalam. Nah, kotak garis-garis di luar kita pertama adalah menentukan M0. Nilai M0 ini ditentukan ketika kita mengisikan sedikit air di dalam cawan penimbangan, kemudian kita timbang, ini menjadi massa 0 atau initial mass-nya. Kemudian setelah itu kita lakukan pipetting volume uji. Pipetting volume uji, langkah-langkahnya bisa dilihat di bagian kanan yang berwarna ungu. Yang pertama menekan batang pendorongnya, kemudian masukkan ke tip ke dalam cairan uji, melepaskan batang pendorong, tunggu 1 sampai dengan 2 detik, kemudian keluarkan tip dari cairan uji, kemudian sentuhkan tip pada bejana penimbangan antara 30 sampai 45 derajat kemiringannya. Kemudian tekan batang pendorong untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam tip. Kemudian nanti terakhir kita bisa lepaskan batang pendorongnya, kemudian kita timbang. Ini akan berulang sebanyak 10 kali. Setiap kali kita melakukan pipetting ini, kita akan menimbang, kita akan peroleh nilai M1, M2, sampai dengan M10. M10 setelah itu ada 2 kondisi. Setelah itu ada 2 kondisi, jika volume uji itu kurang dari 50 mikroliter, kita akan menentukan nilai dari ME atau massa evaporasi. Massa evaporasi ini menjadi koreksi terhadap penguapan yang terjadi selama proses pengambilan data dari M0 sampai dengan M10. Kemudian, jika volume uji lebih dari 50 mikroliter, kita bisa langsung dari M10 kita selesaikan pengukurannya, kemudian kita analisis. Nah, untuk menentukan nilai dari M11, ini kita tadi seperti yang saya sebutkan, kita mengukur durasinya, mengukur durasi pengambilan data dari M1 sampai dengan M10. Terus M11-nya gimana? M11-nya kita tentukan dengan membiarkan atau mendiamkan cawan berisi air tadi selama durasi waktu yang sama seperti pada proses selama durasi yang sama dari M1 sampai dengan M10 tadi. Dari mendiamkan selama durasi waktu tersebut, nanti akan ada perubahan massa yang di situ setelah selama durasi waktu yang saya sebutkan tadi, maka kita bisa menentukan M11-nya. Nah, untuk ME ini adalah selisih massa dari M11 dengan M10. Nah, ME selisih massa dari M11 dengan M10 dibagi 10. Dibagi 10 karena kita melakukan 10 pengukuran tadi, M1 sampai dengan 10, dan berarti kita melakukan per 10 dari M11 dikurangi M10 tadi merupakan koreksi yang kita tambahkan ke dalam M1 sampai dengan M10 yang kita ambil datanya sebelumnya. Nah, untuk metode pengambilan datanya seperti ini, gambarannya ini adalah reserve method, ini forward method gitu ya. Ini adalah forward method. Yang pertama, di dalam sebuah mikropipet itu ada 2 stopper yang harus kita pahami dulu, bahwa di dalam mikropipet, pada sebuah mikropipet ini ada 2 stopper. Ada ketika mikropipet dalam keadaan bebas, maka dia berada di kondisi batang pendorongnya ini berada pada posisi seperti ini, pada posisi paling atas. Kemudian ada stopper di tengah, kita sebut sebagai stopper A.
kemudian ada stopper B. Nah, di dalam forward method, di dalam panduan kalibrasi yang dikeluarkan SNSU, ini ada kita mengadopsi forward method, maka cairan diambil dengan menekan separuh atau pada posisi stopper A, kemudian mikropipet dimasukkan ke dalam cairan, ini adalah cairan penampung cairan ujinya, ditarik sampai dengan, kemudian dilepaskan secara perlahan sampai dengan nanti pada posisi bebas lagi. Kemudian untuk meletakkan atau memberikan ke dalam cawan penimbangan, ini ditekan sampai dengan posisi stopper A lagi. Pada stopper A dengan sudut antara tip dengan cawan pengukuran ini sekitar 30-45 derajat. Di sini pada stopper A, kemudian untuk mengeluarkan seluruh cairan jika masih tersisa di dalam tip, kita bisa mendorongnya lebih jauh lagi sampai dengan stopper B. Nah, stopper B ini adalah batas paling bawah yang bisa batas pergerakan paling bawah dari batang pendorong. Jadi kita ketika mengeluarkan cairan untuk metode forward kita bisa menggunakan ini. Kemudian setelah itu kita lepaskan hingga posisi bebas lagi. Nah, di dalam kalibrasi mikropipet, posisi seperti ini kita ulangi sebanyak 10 kali. Dari yang pertama menekan hingga setengah, kemudian kita masukkan ke dalam cairan berisi cairan uji, kita lepaskan, kita dorong ke dalam sebuah cawan pengukuran, kita dorong sampai maksimal, kita lepaskan secara perlahan. Ini diulangi sebanyak 10 kali. Kemudian, jika kita menggunakan, kalau di sini, ini adalah air displacement micropipette, kalau ini adalah untuk yang direct displacement micropipette. Direct displacement micropipette hampir sama prosesnya, tetapi ketika ini selesai kalibrasi, untuk tipnya ini bisa dilepaskan bersamaan dengan piston dari mikropipetnya. Seperti yang contoh tipnya saya sertakan di slide sebelumnya. Nah, di sebelumnya bahwa kita menggunakan timing device itu digunakan untuk mendapatkan nilai waktu atau durasi pengambilan data, kemudian kita gunakan untuk mengkoreksi evaporasi, gitu ya. Di dalam sebuah kalibrasi mikropipet, waktu atau siklus pengujian itu harus dijaga tetap minimum. Idealnya tidak boleh lebih dari 60 detik. Jadi maksimal di dalam satu siklus penuh itu berarti ada 10 kali pengambilan data, itu maksimal adalah 600 detik atau sekitar 10 menit. Nah, ini kenapa? Karena ada laju evaporasi di sini. Laju evaporasi nanti ini bergantung pada besar diameter cawan yang digunakan, cawan pengukuran yang digunakan untuk menimbang beban cairan uji, gitu ya. Ini adalah beberapa diameter yang pernah kita lakukan pengujian. Di sana ada evaporation rate itu sampai dengan untuk diameter dalam cawannya itu 13,7 mm, itu evaporation rate-nya sampai dengan 0,32, sekitar itu ya, 0,32 mikroliter per menit. Jadi ketika kita tidak bisa menjaga waktu penimbangan ini seminimal mungkin, maka potensi untuk menguap dari cairan ujinya itu sangat besar. Jadi apalagi kalau pada volume yang kecil, ini akan menjadi efek yang cukup signifikan.
Kita ke persamaan matematis untuk menentukan volume mikropipetnya atau volume beban cairan yang kita uji. Nanti untuk kemudian untuk menentukan volume dari mikropipet yang kita ukur, kita menggunakan persamaan sesuai dengan ISO-TR 461 atau juga disebutkan di Euramet CG19. Agak berbeda bentuknya tetapi sama esensinya. Jadi di sini ada massa, kemudian ada koreksi dari buoyancy, kemudian yang terakhir ini adalah koreksi dari muai. Massa ini adalah ya tentu massa dari cairannya. Massa cairan, jika kita tidak mempertimbangkan ME atau massa evaporasi, maka hanya ada Mn dan Mn-1. Apa makna dari Mn dan Mn-1? Mn ini adalah, misalkan tadi kita mengambil, di awal kita mengambil M0 gitu ya. M0 itu berarti Mn-nya adalah 1. Jadi M ini adalah selisih dari penimbangan setelahnya dikurangi penimbangan sebelumnya. Penimbangan setelahnya adalah 1, penimbangan sebelumnya adalah M0. Ada 10 data nanti, penimbangan setelahnya adalah 2, penimbangan sebelumnya adalah 1, sampai dengan M10 dikurangi M9. ME ini diberikan ketika kita mempertimbangkan evaporasi. Ketika kita bekerja pada volume yang relatif kecil, sekitar 50 mikroliter. Ketika lebih besar dari itu, maka untuk nilai M yang ada di sini, V20, kita bisa abaikan. Rho B ini adalah densitas dari anak timbang. Rho A, densitas dari udara. Rho W, densitas dari air. Kemudian ada alfa. Alfa ini adalah koefisien muai dari tips yang kita gunakan. Kemudian TD adalah nilai dari suhu cairan yang kita uji atau kita kalibrasi menggunakan mikropipet. T20 nilai referensi yaitu pada 20 derajat Celcius. Kemudian untuk menentukan nilai dari densitas airnya, kita bisa menggunakan persamaan Tanaka. Persamaan Tanaka itu seperti ditunjukkan di bawah. Ada persamaan di bawah. Ada 5 nilai koefisien dari A1 sampai dengan A5. Kemudian ada T. T itu adalah suhu air di sini dalam derajat Celcius. Jadi makanya tadi pada di awal saya sebutkan bahwa ada dua pengukuran. Yang pertama adalah untuk pengukuran suhu air yang digunakan untuk menentukan densitas air. Kemudian nanti ada pengukuran suhu udara yang nanti kita akan gunakan untuk pengukuran densitas udara, karena dua parameter ini nanti akan berpengaruh pada nilai V20 atau nilai dari volume yang dikonversi ke suhu acuan 20 derajat Celcius. Densitas udaranya kita menggunakan di panduan digunakan persamaan Spiewak seperti ini. Di sana Rho A merepresentasikan densitas udara. Itu ada 3 koefisien, K1 sampai dengan K3, dengan variabel antara lain adalah suhu udara, ambient temperature, kemudian ambient pressure, dan relative air humidity. Di sini dalam derajat Celcius, dalam HPA, dan di dalam persen satuannya. Sumber-sumber ketidakpastian.
Nah, pada kalibrasi mikropipet, sumber-sumber ketidakpastian itu cukup banyak penyumbangnya. Yang pertama dari penimbangan, bisa dari masanya ya, penimbangan massa, kemudian mass phase density, evaporation, kemudian ada ambient condition. Di sini spesifik ke air density-nya atau densitas udaranya, kemudian ada ini water temperature, ini T minus TR atau di atas TD minus T20, sama saja. Di sini ada gamma, di atas ada alfa gitu ya. Ini ada cubic thermal expansion coefficient. Jadi ada koefisien ekspansi thermal dari tip yang digunakan. Kemudian ada densitas airnya yang ditentukan di atas menggunakan persamaan Tanaka. Ini menggunakan persamaan Spivak. Kemudian bisa juga dari operatornya. Operator, kehandalan operator, kebiasaan operator dalam mengoperasikan alat, dan sebagainya, pengalaman operator bisa menjadi sumber ketidakpastian, karena kalau tidak terbiasa bisa jadi datanya acak-acakan gitu ya, maka ini perlu dipertimbangkan. Nah, sama saja ini fishbone analisisnya dari sebuah ketidakpastian mikropipet. Sudah dijelaskan di atas juga. Nah, untuk persamaan ketidakpastiannya seperti ini, karena di atas tadi sudah disebutkan persamaannya, maka ada beberapa komponen ketidakpastian yang disumbangkan oleh komponen tersebut. Maka di sini kita bisa menganalisisnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen ketidakpastian. Dari yang pertama adalah disumbangkan oleh massa, kemudian atau di sini adalah efek penimbangan, ada densitas dari standar yang digunakan, kemudian ada densitas udara, densitas air, suhu cairan, kemudian ada koefisien ekspansi termalnya. Dari slide sebelumnya, kita perlu mencari koefisien sensitivitas masing-masing komponen terhadap persamaan ketidakpastiannya. Caranya adalah dengan menurunkan sekali turunan pertama dari persamaan V20 terhadap masing-masing komponen ini. Maka di sini akan ada 6 koefisien sensitivitas yang terkait atau yang memberikan kontribusi terhadap nilai ketidakpastian mikropipet. Yang pertama, untuk V20 terhadap M, turunan pertama V20 terhadap M, maka diperoleh persamaan seperti ini. Begitu juga dengan 5 komponen yang lain. Mohon maaf kalau nanti di panduan yang diberikan ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Nah, kemudian penimbangan cairan atau komponen ketidakpastian yang disumbang oleh penimbangan cairan itu di komponen-komponennya disumbangkan oleh beberapa komponen lain, yaitu ini adalah deviasi standar penimbangan, kemudian ada dari resolusi timbangan yang digunakan, kemudian dari ketidakpastian timbangan. Semakin kecil resolusinya, semakin kecil ketidakpastiannya, maka nanti komponen ketidakpastian ini akan menjadi lebih kecil juga. Sudah umum ya seperti itu. Kemudian untuk deviasi standar penimbangannya secara umum diberikan seperti ini. Kalau kita menggunakan Excel ya nanti sangat mudah ya, sama dengan STDEV, selesai. Untuk evaporasi, tadi saya sudah menyinggung panjang lebar gitu ya. Massa cairan yang hilang
akibat penguapan atau evaporasi dimasukkan sebagai salah satu sumber ketidakpastian yang mempengaruhi hasil kalibrasi mikropipet. Nilainya ditentukan dengan melakukan karakterisasi untuk menentukan besarnya efek penguapan. Pada komponen ketidakpastian evaporasi ini dilakukan berapa kali penimbangan N-data untuk mengetahui besarnya nilai ME atau massa evaporasi. Yang saya sebutkan tadi adalah selisih dari M10 dengan M11, atau di sini dituliskan seperti ini. Karena M11 ini sudah menguap ya, berarti harusnya gitu ya, harusnya M11 menjadi lebih kecil daripada M10. Jadi nilai ME itu adalah M10 dikurangi M11. Dari beberapa nilai ME yang diperoleh, dihitung variasinya dengan menggunakan persamaan simpangan baku, karena besarnya ME merupakan banyaknya cairan atau massa cairan yang hilang akibat evaporasi. Dalam satu siklus penimbangan, di mana dalam satu siklus terdapat 10 kali penimbangan, sehingga dalam satu siklus terdapat 9 derajat kebebasan. Ketidakpastian baku dari evaporasi ini memiliki distribusi normal dengan pembagi 1 dan derajat kebebasan 9N. Selanjutnya ada densitas anak timbangan. Densitas anak timbangan atau di sini dinotasikan sebagai rho B, ini menyumbang nilai ketidakpastian sebesar 10% dari, kita estimasi ya di sini ya, diestimasi sebesar 10% dari nilai ketidakpastian densitas timbangan acuan massa konvensional, yaitu 8.000 kg per meter pangkat 3. Untuk distribusi komponen ketidakpastiannya adalah rektangular. Untuk nilai derajat kebebasannya Bapak dan Ibu pasti sudah mengetahuinya juga. Untuk densitas cairannya, untuk densitas cairan yang kita ukur menggunakan atau kita hitung menggunakan persamaan Tanaka, maka ada beberapa komponen, ada dua komponen yang menyumbang ketidakpastian densitas air ini. Yang pertama dari persamaan Tanakanya sendiri, di sana ada nilai tertentu yang dipublikasikan oleh Tanaka, kemudian ada dari variasi densitas cairannya. Jadi kita mengukur suhu cairan, nanti ada efeknya kan ke densitas cairan yang di situ juga bervariasi gitu ya. Nanti kita hitung variasi densitas cairannya berapa dan dijumlahkan secara kuadrat dengan nilai ketidakpastian dari persamaan Tanaka yang sudah dipublikasikan, sehingga kita akan mendapatkan nilai dari nilai ketidakpastian, komponen nilai ketidakpastian dari densitas cairannya. Untuk distribusi ketidakpastian persamaan Tanaka adalah normal, sedangkan untuk dari variasi dari rho W atau densitas cairannya adalah rektangular. Jadi nanti kita mempertimbangkan dua komponen ketidakpastian, kita ukur masing-masing, kemudian kita jumlahkan menjadi satu komponen. Selanjutnya adalah densitas komponen ketidakpastian dari densitas udara. Ini kita ambil dari kita estimasi dengan 10% dari rho udara. Rho udara dari penentuan konvensional mass 1,2 kg per meter kubik. Distribusinya karena tadi diestimasi distribusinya rektangular. Derajat kebebasannya sudah diketahui nilainya besar ya. Kita bisa menentukan sekitar 50 atau lebih.
Kemudian koefisien ekspansi termal dari bahan tip yang digunakan. Bahan tip yang digunakan biasanya berupa plastik gitu. Nanti kita bisa menentukan nilai koefisien ekspansi termalnya. Kemudian dari nilai koefisien ekspansi termal tersebut kita bisa tentukan nilai ketidakpastian dari koefisien ekspansi termal yang kita estimasi sekitar 10% dari nilai alfa. Maaf, di sini tidak konsisten ya penulisannya. Di sini alfa C, di sini alfa, walaupun ini yang dimaksud adalah alfa yang sama. Jadi alfa C ini tergantung pada bahan tip yang digunakan. Kemudian untuk distribusi komponen ketidakpastiannya adalah rektangular. Untuk bahan tipnya, seperti saya sebutkan sebelumnya, biasa yang digunakan adalah plastik untuk air displacement mikropipet. Untuk suhu mikropipetnya, untuk suhu mikropipet atau suhu cairannya nanti kita tentukan dengan mempertimbangkan 3 komponen dari variasi T atau variasi suhunya waktu kita melakukan pengukuran suhu mikropipetnya, kemudian ada dari sertifikat kalibrasi termometernya, yang ketiga adalah dari resolusi termometernya. Kemudian sebelum melakukan pengukuran perlu dipastikan bahwa mikropipet yang diukur diletakkan di ruang pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama. Di awal juga sudah disebutkan sekurang-kurangnya 2 jam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di acuan lain itu disebutkan di DKDR 8.1 juga di sana. Jadi Bapak Ibu bisa konfirmasi menggunakan panduan yang lain. Untuk hal ini digunakan untuk mencapai kesetimbangan termal karena tidak mungkin untuk mengukur suhu pipet secara langsung. Suhu mikropipet ini disamakan dengan suhu sekitar. Kemudian kesalahan dari operator yang tadi dia tidak ada di fishbone analisisnya, tetapi ini menjadi salah satu penyumbang dari nilai ketidakpastiannya. Jadi di dalam kalibrasi mikropipet, operator menjadi krusial ketika dia bermain dengan volume-volume yang sangat kecil. Untuk kesalahan operatornya sendiri diestimasi sebesar 150 nanoliter dengan distribusi normal. Ini bisa Bapak Ibu lihat dan di cross check dengan referensi dari Good Practice Guide the Use and Calibration of Piston Pipette Volume Operated Volume Pipettes di nomor 69 dari Blues Baylis Buckley. Kemudian untuk verifikasi hasilnya kita menentukan kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis dihitung berdasarkan nilai volume yang terukur dengan volume nominal. Jadi kita mengukur tadi 10 kali pengukuran, kita dapatkan nilainya dengan cara kita memasukkan ke dalam sebuah persamaan yang V20 tadi, kemudian kita rata-rata, kita bandingkan dengan volume nominalnya. Kemudian itu bisa menjadi kesalahan sistematis yang kita peroleh dalam pengukuran volume mikropipet ini. Kemudian untuk verifikasi hasil yang kedua adalah dari kesalahan randomnya. Dapat dihitung berdasarkan deviasi standarnya. Dengan N, di sini adalah sebanyak 10 kali pengukuran, atau juga dengan kesalahan random yang diekspresikan dalam persen dengan menghitung besarnya koefisien variasi atau CV. CV itu menghitungnya seperti ini, dari SR tadi yang kita peroleh dari deviasi standarnya, deviasi standar kita bandingkan dengan atau dibagi dengan volume rata-rata yang kita peroleh.
Kemudian ini ada beberapa contoh di bagian akhir presentasi ini, ada beberapa contoh pengukuran yang pernah kita lakukan. Ini kita melakukan pengukuran pada nominal 100 mikroliter menggunakan sebuah mikropipet dari Gilson dengan tip dari Gilson juga D100. Kalau di sertifikat yang kita dapatkan waktu membeli mikropipet ini, di sertifikatnya itu juga dicantumkan menggunakan tips apa gitu ya. Jadi kita menggunakan tip yang sama, kita membeli tip yang sama, kemudian kita kalibrasi menggunakan tip tersebut. Kemudian kita catat koefisien ekspansi termalnya. Karena plastik, koefisien ekspansi termalnya sekitar ini. Kemudian balance atau timbangan yang digunakan adalah UMT5 dengan linearity sebagai berikut. Kemudian uncertainty sebagai berikut. Kita menggunakan termometer dengan resolusi ini dengan uncertainty 0,2 derajat Celcius. Yang kita lakukan adalah pertama mengukur suhu udara, kemudian kita mengukur humidity-nya atau kelembabannya, air pressure-nya. Kita lakukan di awal, kemudian ketika kita sudah selesai melakukan kalibrasi, kita juga mengukur kondisi lingkungannya. Nah, di sini digunakan untuk menentukan air density selama pengukurannya. Kita buat min-nya seperti itu. Kemudian kita juga kita mengecek kondisi lingkungan selama kalibrasi apakah sesuai dengan parameter-parameter yang ditentukan atau tidak. Kita melakukan cek, kalau true kita lanjut, kalau false nanti mungkin bisa dilakukan pengukuran ulang. Kemudian kita mengukur water temperature yang mana nanti akan berkorelasi dengan densitas airnya menggunakan persamaan Tanaka. Waktu pengukuran kalau di sini start pasti 0 dan selesai di sekitar 330 sekon. Jadi sangat cukup singkat untuk proses pengerjaan 10 titik ini. Pengukurannya seperti ini, nanti kita akan yang pertama sesuai dengan diagram yang sebelumnya sudah dipaparkan. Di sana ada M0, di sini pada bagian ini karena ini diter gitu ya, karena diter berarti di sininya 0000. Walaupun sesuai dengan standar, sesuai dengan panduan, di panduan-panduan lain harus ada setidaknya berapa milimeter cairan gitu ya di dalam cawan pengukuran, sehingga nanti M0 kalau tidak diter di sini harusnya ada nilai masanya. Tapi karena diter maka di sini nilai masanya 0. Enggak masalah gitu ya. Kemudian kita melakukan pengukuran berulang dari M1 sampai dengan M10. Di sini nanti M1 dilakukan pipetting, ambil cairan ujinya di dalam reservoir gitu ya. Kemudian kita lakukan pipetting ke dalam bejana pengukuran sampai dengan M10. Setelah itu, karena kita lihat di slide sebelumnya bahwa nilai durasi waktunya itu sekitar 330 detik dari M1 sampai dengan M10. Nilai tersebut digunakan untuk mendiamkan atau membiarkan posisi cawan dalam keadaan seperti waktu kalibrasi selama 330 detik, kemudian kita akan peroleh nilai M11. Nilai M11 kita lihat bahwa terjadi penguapan yang diindikasikan dengan menurunnya nilai indikasi atau penunjukan timbangan. Di sini sekitar 35 mikrogram. Jadi
dari sini kita bisa membuat selisihnya. Makna dari mn-1 tadi adalah M1 dikurangi M0, gitu ya. M1 dikurangi M0, kemudian M2 dikurangi M1, M3 dikurangi M2, dan seterusnya sampai dengan M9 dikurangi M10. Mn-1 tidak berlaku untuk yang bagian M10 dan M11, karena untuk M10 dan M11 berlakunya adalah ME. Jadi Mn-1 itu berlaku dari M0 sampai dengan M10 untuk mendapatkan 10 selisih penimbangan seperti ini. Dari sini diperoleh nilai-nilai seperti berikut. Evaporation correct seperti ini, kemudian ada volume pada 20 derajat Celcius dengan memasukkan parameter-parameter yang lain. Kemudian di akhir kita menentukan untuk mengecek untuk memverifikasi hasil pengukuran yang kita lakukan, kita melakukan beberapa pengecekan, gitu ya, dari standar deviasi, kemudian dari uncertainty, deviation of volume, kemudian ada standard deviation of balance. Kalau true, maka kita bisa lanjut ke selanjutnya, ke perhitungan ketidakpastiannya. Nah, pada perhitungan ketidakpastian, tadi ada 6 ketidakpastian yang bisa kita dapatkan dari persamaan. Ada 6 turunan ya, ada 6 turunan koefisien sensitivitas di situ berkaitan dengan M, kemudian EV, TD, Rho A, Rho W, Rho B, alfa. Yang terakhir ada komponen satu lagi, yaitu operator yang dia tidak terdefinisi secara eksplisit di ketidakpastian, yang kita tentukan nilainya adalah 150 nanoliter. Ini kita masukkan ke sini. Nah, di perhitungan-perhitungan sebelumnya, di slide sebelumnya, tadi ada M yang dia dikontribusikan oleh 3 komponen ya, yaitu dari penimbangan, kemudian dari sertifikat timbangannya sendiri, kemudian dari resolusi timbangannya, kemudian dari TD, ini ada perubahan suhunya, variasi suhunya, kemudian dari sertifikat termometer, dan yang terakhir dari resolusi alat ukur yang digunakan. Yang terakhir itu terkait dengan ketidakpastian yang diberikan oleh densitas air, itu disumbangkan oleh persamaan Tanaka dan variasi densitas airnya. Jadi dari komponen-komponen ini nilainya diperoleh, kemudian dimasukkan ke dalam budget ketidakpastian yang ada di sini, sumber-sumber tadi. Kemudian tidak lupa, karena di panduan ini ada beberapa penyusun ya, di sini juga hadir Bu Ayu, Pak Hafid, kemudian rekan kami satu lagi, Faizir, yang sepertinya tidak berpartisipasi dalam pertemuan pada pagi ini. Kontributor untuk panduan ini ada Pak Siswanto, terima kasih, Bapak Yusuf Umardani, Bapak Endang Sumirat, dan Bapak Tri Surawidodo. Demikian dari saya untuk presentasi kali ini. Kita bisa lanjutkan